yang ke-12 kita baca bersama-sama. 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen yang salah memahami tentang yang namanya keselamatan yang adalah anugerah. Keselamatan yang adalah pemberian. Pemberian yang diberikan oleh Tuhan secara gratis, secara cuma-cuma. Sehingga ada begitu banyak orang Kristen yang memahami, asal kita sudah menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang pengikut Kristus, maka itu sudah menjadi jaminan. Dengan kata lain, bahwa ketika kita memilih untuk menjadi seorang Kristen, maka kita sudah memegang tiket untuk menuju ke Samayim atau kerajaan surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, pemahaman seperti ini ditambah lagi, diperkuat, jadi makin diteguhkan ya oleh para pengkhotbah, oleh para pendeta, di mana mereka menyampaikan bahwa perbuatan yang kita lakukan, baik buruknya, atau dengan kata lain ketaatan kita, bahkan ketidaktaatan kita setelah kita menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus, maka itu tidak penting. Artinya taat atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi keselamatan yang kita terima. Taat atau tidak, itu tidak akan pernah mempengaruhi tiket yang sudah kita pegang. Jadi kita mau jadi orang Kristen yang belangsatan, ya, itu tidak akan pernah mempengaruhi yang namanya keselamatan. Karena semata-mata keselamatan itu adalah pemberian yang tanpa melihat apa yang kita lakukan. Ya. Keselamatan itu adalah pemberian cuma-cuma tanpa melihat, sekali lagi, ya, segala perbuatan kita. Nah, ini bahaya. Ya. Ini sangat bahaya, saudara. Sehingga jangan heran kita bisa melihat di penjara sana, ya, di lembaga apa? Kemasyarakatan, pemasyarakatan alias penjara sana, itu ada banyak yang bernama Yohanes, Matius, Petrus, Markus, banyak. Padahal mereka itu adalah orang Kristen. Bahkan ada banyak yang kita bisa melihat dan mendengar bagaimana seorang pendeta berkhotbah, ya, khususnya di acara-acara orang meninggal, ya. Sekalipun orang ini meninggalnya karena mabuk, kemudian berantem, ya, tetapi bisa diberikan jaminan bahwa dia sudah senang, dia sudah ada di sebelah Bapa. Ya, ada begitu banyak, saudara. Sehingga orang Kristen ini, maaf dikata, kadang orang dunia masih lebih kelihatan rohani daripada yang menamakan diri sebagai Kristen atau pengikut Kristus. Karena memang yang saya katakan tadi, ya, khotbah-khotbah, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para pengkhotbah di atas mimbar seolah-olah, ya, sekali lagi seolah-olah cukup kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka itu sudah menjadi jaminan untuk selama-lamanya.
Jadi hidup kita itu mau bengkok, mau seperti jalannya ular, ya, itu nggak jadi masalah. Mau hidup kita bejat, mau hidup kita penjahat, kita mau berzina, kita mau mencuri, kita mau berjudi, itu sama sekali tidak akan mempengaruhi keselamatan yang sudah kita terima. Dan ini sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita malam hari ini. Paham seperti ini sangat bahaya. Karena bisa salah diartikan oleh jemaat Tuhan. Padahal dalam konteks Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 di sini, kita bisa melihat bersama bahwa memang betul tidak salah. Dalam ayat yang lain ada begitu banyak surat Saul menekankan bahwa memang keselamatan itu semata-mata adalah anugerah, pemberian. Tetapi sekali lagi saudaraku, pemberian yang diberikan oleh Tuhan, ya, itu harus dengan syarat. Syaratnya adalah kita memperoleh itu dengan iman kepada Dia. Dengan iman, dengan percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati, menanggung segala dosa, menanggung segala kejahatan kita, menebus hidup kita, menebus jiwa kita yang sudah tergadaikan kepada hasatan, kepada iblis akibat yang namanya dosa. Ya. Jadi iman. Dan iman berkali-kali saudaraku, ya, Rasul Saul menekankan itu iman dengan perbuatan itu seperti mata uang yang terdiri dari dua sisi. Ya. Seperti mata uang yang terdiri dari dua sisi yang tidak bisa dipisahkan antara iman dan perbuatan. Makanya selalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan firman Tuhan pun sudah menegaskan itu. Iman, bentuk iman itu sebagaimana saya sampaikan di hari Sabat yang kemarin, bentuknya memang kita tidak bisa lihat. Seperti apa bentuknya? Ya. Misalnya seperti kita melihat bentuk meja, bentuk gelas, ya, bentuk laptop, bentuk handphone dan lain-lain. Iman itu bentuknya memang kita tidak bisa lihat. Tetapi kita bisa tahu wujud bentuk dari iman itu melalui perbuatan seseorang, melalui sikap perilaku seseorang. Itulah sebabnya firman Tuhan menekankan bahwa iman tanpa perbuatan itu kosong, mati, sia-sia. Nggak ada gunanya. Ya. Nah, hari ini saudaraku, Rasul Saul kepada jemaat yang ada di Filipi menekankan kepada kita bahwa betul keselamatan yang kita terima itu saudaraku adalah merupakan pemberian Tuhan. Karena inisiatif Tuhan. Karena anugerah daripada Tuhan. Tetapi Saul menggunakan satu kata di sini, yaitu saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya. Berarti saudaraku ada satu tanggung jawab yang kita pikul, yang kita emban sebagai para pengikut Yeshua HaMashiach, atau menjadi pengikut Kristus itu saudaraku yang disebut Kristen, itu ada tanggung jawab. Sama seperti misalnya kalau ibu ade diberikan misalnya mobil baru, ya. Ketika ibu ade menerima mobil baru, maka dia itu saudaraku diberikan satu tanggung jawab. Tanggung jawabnya untuk apa? Untuk memelihara mobil itu, dirawat mobil itu. Kalau sudah waktunya olinya diganti, ya. Kalau sudah habis bensin itu diisi dan yang lain-lain. Karena kalau tidak dirawat dengan baik saudaraku, ya, maka pada akhirnya mobil itu pun akan rusak dan tidak akan ada artinya atau gunanya.
Berbeda dengan keselamatan yang kita terima, saudara. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Ya. Sama kita misalnya, saudara. Ketika kita sebagai anak muda kemudian diberikan pasangan oleh Tuhan. Maka ketika kita diberikan pasangan oleh Tuhan, lalu kemudian masuk di dalam pernikahan yang kudus, maka berarti di dalamnya sudah ada tanggung jawab, saudara. Baik kita sebagai suami maupun kita sebagai istri, ada tanggung jawab. Ketika kita diberikan, dikaruniakan, dipercayakan keturunan atau anak, maka ada tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, kalau saudaraku tanggung jawab ini tidak kita kerjakan sebaik-baiknya, kita jalankan sebaik-baiknya, maka pasti keluarga itu lambat laun pasti akan hancur. Ya. Tetapi kalau kita jalankan, kita kerjakan tugas-tugas kita, kewajiban kita dengan penuh rasa tanggung jawab, baik sebagai seorang suami, baik sebagai seorang istri, maupun kita sebagai orang tua, pasti keluarga itu akan langgeng dan bisa menikmati yang namanya kebahagiaan. Ya. Kan ada begitu banyak orang yang hanya menuntut. Makanya agak sedikit menyimpang, selalu saya bilang, ketika kita sebagai pasangan anak muda dan mudi memilih untuk menikah, ya, kita menikah bukan supaya kita bahagia. Ini konsep yang keliru. Kalau kita menikah supaya kita bahagia, berarti kita akan menuntut pasangan kita untuk membahagiakan kita. Saya tidak mau tahu. Pokoknya saya harus bahagia. Nah, ini parah, saudara. Ini bahaya. Tapi kalau dalam sebuah pernikahan, dasarnya bukan supaya kita bahagia, tetapi supaya saya mau membahagiakan pasangan kita. Waduh, itu luar biasa, saudara. Ya, itu luar biasa. Nah, bayangkan kalau pasangan muda-mudi antara laki-laki dan perempuan sama-sama komitmennya mau membahagiakan pasangannya. Waduh, Ibu Maria memang udah orang paling beruntung deh. Ya. Kan begitu. Pasti orang yang paling beruntung. Ya. Tapi sayangnya faktanya nggak begitu. Banyak orang yang hanya menuntut, ya, supaya dia bahagia, tetapi dia tidak mau berkorban untuk membahagiakan pasangannya. Jadi banyak orang yang menuntut, tapi tidak mau mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab. Sama kita, saudara, sebagai pengikut jalan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, maunya kita supaya kita diselamatkan. Kerinduan kita supaya kita menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi bagian kita nggak mau kerjakan. Sekali lagi bagian kita tidak mau lakukan. Padahal selalu yang saya katakan, saudara, ya, yang namanya dalam firman Tuhan itu, ya, yang namanya perjanjian selalu pasti ada persyaratan. Ya. Termasuk dalam keselamatan. Syaratnya seperti yang saya sebut tadi adalah iman. Sama apalagi kalau kita belajar bangsa Israel, yang digambarkan oleh Tuhan sebagai istri dan Bapa Yahweh digambarkan sebagai suami. Ikatan perjanjian antara dua belah pihak ini, antara pihak pertama dan pihak kedua, yang selalu saya katakan selalu pasti ada syaratnya. Kamu akan menjadi umat kesayanganku, imamat rajani, ya, bangsa yang kudus, apalagi biji mataku. Wah, banyak, saudara. Tetapi ada syaratnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan
suara Yahweh Elohimu dan melakukannya dengan setia, maka kamu akan aku angkat. Waduh, banyak sekali. Jadi tetap saudaraku ada persyaratan. Nah, tidak fair kalau kita hanya menuntut apa yang dijanjikan, tetapi syarat yang menjadi kesepakatan itu tidak kita jalankan, tidak kita lakukan. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan yang namanya soal keselamatan. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan, untuk kita jalankan, untuk kita lakukan. Rasul Saul dalam suratnya kepada jemaat yang lain, dalam kitab yang lain, dia menggambarkan bahwa kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan, itu dia gambarkan seperti kita ada dalam sebuah perlombaan iman. Ya. Saul menggambarkan kita ini, saudaraku, seperti dalam sebuah perlombaan iman, pertandingan iman. Kalau orang Israel membutuhkan waktu 40 tahun baru masuk garis finish. Nah, kita garis finishnya itu sampai kita menutup mata, sampai kita mati. Ini adalah sebuah pertandingan, sebuah perlombaan yang harus kita menangkan. Ya. Perlombaan sekali lagi yang harus kita menangkan. Dan yang menang di sini bukan berarti dia yang duluan garis finish. Ya, alias dia yang dulu, kalau almarhum bilang STH sudah tamat harinya. Nah, saya ingat kalau kata Ko Alek, STH sudah tamat harinya. Nah, kan begitu. Ya. Bukan soal itu. Tetapi barang siapa yang bertahan dan barang siapa yang setia. Bukan soal masalah barang siapa yang bertahan dan setia, sebagaimana yang Yeshua katakan. Memang banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yang menentukan bukan langkah awal, bukan garis startnya. Kan ada orang waktu start, waduh semangatnya kalau ibarat dalam lomba lari. Larinya begitu kencang, begitu semangat, awalnya doang. Tapi di tengah jalan mulai kewalahan, bahkan ketika sudah memasuki garis finish, nak mampu lagi untuk menyelesaikan perlombaan. Tidak mampu menyelesaikan pertandingan. Nah, ada yang seperti itu. Makanya kepada jemaat yang di Efesus, Tuhan mengingatkan kembali kepada kasih yang mula-mula. Jangan sampai kamu meninggalkan kasih yang mula-mula. Ada orang begitu kenal Tuhan, pertama-tama, waduh semangatnya, gairahnya. Mau mesbah doa di mana, mau ibadah di mana, tetap jalan. Hujan panas tetap terjun. Ya, tetap pergi. Tapi mulai berjalan dengan waktu, aduh. Ya. Nah, dalam sebuah pertandingan perlombaan itu pasti ada tantangan. Dan kita tahu, saudaraku, dalam perlombaan itu nggak mungkin Ibu Maria melakukan perlombaan sendirian. Nggak ada namanya lomba sendiri. Ya kan? Beda, ibadah bisa sendiri. Khotbah sendiri, dengar sendiri, persembahan sendiri, yang makan sendiri kan. Bisa. Tapi perlombaan itu sudah pasti ada lawannya, sudah pasti ada musuhnya. Dan musuh pun berjuang. Ya, supaya kita bisa dikalahkan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Saul menekankan kepada kita, bagian daripada tanggung jawab kita yang menghadapi berbagai macam tantangan. Ada pergumulan, ada musuh yang berusaha untuk merontokkan iman yang kita bangun. Makanya dia katakan, kenakanlah seluruh senjata Tuhan. Kenakanlah perlengkapan rohani. Karena kalau tidak ada itu, saudaraku, kita tidak menggunakan itu, kita pasti akan kalah. Dengan kata lain, kita tidak akan masuk garis finish. Kita tidak akan menjadi pemenang. Dan kita tidak akan menerima mahkota keselamatan, mahkota kemuliaan. Makanya kemarin saya sempat singgung surat Saul kepada jemaat di Korintus, kegagalan orang Israel
masuk ke negeri perjanjian, itu harus menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan sampai dalam pengiringan kita juga kepada Tuhan Yesus kita gagal di tengah jalan. Iman yang selama ini kita bangun dirontokkan. Ya. Cuma karena tidak kuat menghadapi tantangan. Ya kan? Akhirnya banyak orang yang akhirnya rela menjual imannya. Hanya karena popularitas misalnya. Hanya karena gaji misalnya. Hanya karena jodoh misalnya. Hanya karena harta misalnya. Dari Maria tadi jadi ya Maryam, Siti Hadijah gitu ya. Ya, Fatime gitu. Banyak loh sudah. Banyak. Apalagi kalau orang sudah mulai masuk, kalau perempuan udah mulai masuk kepala 3. Waduh, dia udah mulai was-was. Kepala 5, Pak. Saya kan kerja juga gitu kan, pakai ciput kan, Pak. Nah, terus? Pakai topi di sana kan jatuh mulu, aduh, akhirnya pakai ciput. Sampai temannya dia nanya, si Mari udah pindah ya, terus sembarangan kamu pas saya Pakai jilbab lebih aneh. Oh, gitu. pakai jilbab katanya gitu. Ini bukan jilbab, kamu nggak tahu artinya, saya bilang gitu. Ya, jadi sekali lagi ini tidak main-main, saudara. Terlalu banyak. Ya. Orang kalau sudah misalnya, apalagi sudah mulai masuk kepala 4, udah akhirnya pakai pepatah bilang nggak ada rotan, akar pun jadi gitu kan. Ya. Lu daripada katanya saya diomongin orang nggak punya pasangan hidup misalnya, dikena kutuklah segala macam, udahlah nggak apa-apa. Ya. Nah ini yang bahaya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, mari kita renungkan bersama. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita memilih untuk menjadi pengikut Dia. Tanggung jawabnya adalah apa? Ya kerjakan keselamatan dengan apa kata firman Tuhan malam hari ini, dengan takut dan gentar. Dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Dengan penuh rasa penghargaan kepada Tuhan. Keselamatan itu sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita, keselamatan itu bukan barang murahan. Keselamatan itu teramat mahal loh saudara. Makanya karena keselamatan teramat mahal saudara, memperolehnya juga bukan dengan gampang. Sekali lagi saya mau tekankan, keselamatan yang kita terima itu sangat mahal. Nilainya nggak ada bandingnya. Sampai firman Tuhan katakan, Dia menebus katanya kita bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana, bukan dengan semua apa yang ada di dunia ini, yang semua sifatnya sementara alias fana. Ya. Nggak tergantikan keselamatan itu. Nah karena keselamatan itu mahal, sangat nilainya sangat tinggi, maka memperolehnya juga saudaraku bukan dengan gampangan. Ya. Bukan dengan gampangan. Saya selalu memberikan sebuah gambaran ilustrasi. Kalau barang yang kita dapat hanya gampang-gampang saudara, contohlah ya, ada orang dapat uang, mungkin uang panas istilahnya gitu kan. Ya, uang panas dapatlah dari mana, atau mungkin hal-hal yang mungkin bukan, bahasa kasarnya bukan halal tapi haram. Tapi menguapnya begitu cepat. Ya, habisnya juga begitu cepat. Tapi sesuatu yang kita peroleh dengan keringat, dengan perjuangan, dengan jerih payah, dengan pengorbanan, itu tidak gampang loh saudara kita korbankan. Tidak gampang kita berikan kepada orang lain. Begitu juga dengan keselamatan. Ya. Keselamatan, kalau kita anggap keselamatan itu hanya barang gampangan, yang mungkin seperti barang yang tidak ada nilainya atau nilainya kecil, maka kita akan menyepelekan saudara. Sehingga jangan heran ada begitu banyak orang Kristen yang maaf dikata,
ya hidupnya masih lebih rohani kelihatannya orang-orang dunia. Masih lebih kelihatan baik orang-orang dunia, lebih murah hati orang-orang dunia daripada orang Kristen yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita jangan seperti itu. Kalau kita mau menjadi orang Kristen, kita harus betul-betul menjadi pengikut Tuhan yang memiliki rasa tanggung jawab tadi. Tanggung jawab kita tidak gampang. Tuhan menuntut kita supaya menjadi terang katanya di tengah-tengah kegelapan, dan itu tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Sekali lagi, jadilah terang di tengah-tengah kegelapan. Jangan kita ikut arus. Ya. Jangan kita ikut arus. Mungkin terang kita kalau di tempat terang mungkin nggak terlalu kelihatan biasa-biasa. Ya. Mungkin anggaplah, taruhlah contoh Ibu Maria jiwa baru. Waduh, kayaknya rasanya saya dengan Ibu Gembala terlalu kecil. Mungkin ini contoh saja. Ya, kadang-kadang terang itu kalau di tempat yang terang, mungkin nilainya, ya cahayanya nggak terlalu kelihatan. Makanya Tuhan menyuruh kita menjadi terang bukan di tempat terang, tetapi menjadi terang di tengah-tengah tempat yang gelap. Sehingga sekalipun terang kita kecil, tapi kalau terang itu ditaruh di tempat yang gelap, maka pasti dia tetap akan bercahaya. Jadi apapun profesi kita, seperti Ibu Maria di tempat pekerjaan, harus mampu menjadi terang. Harus mampu menjadi berkat. Harus berani untuk tampil beda. Ya. Beda bukan kepada hal-hal yang negatif, tetapi justru berbeda kepada hal-hal yang positif. Mattityahu pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 atau Matius 5 ayat yang ke-16. Ya. Dari mana orang bisa melihat terang itu bercahaya dalam kehidupan kita? Dari perbuatan kita, dari tutur kata kita, dari sikap kita, dari kehidupan kita. Ya. Jangan yang saya katakan tadi. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi kehidupan kita dengan orang dunia, aduh, beti-beti, 11-12. Ini yang tidak boleh. Ya. Itulah sebabnya renungkan baik-baik. Bahwa kepada setiap kita diberikan tanggung jawab yang besar oleh Tuhan. Keselamatan yang kita terima itu barangnya ini, ibarat barang ini harganya mahal, nilainya sangat mahal. Maka pertahankan itu. Ya, pertahankan itu. Kalau kita belajar bagaimana dalam sejarah, termasuk para murid-murid Tuhan Yeshua, ya, mereka rela korbankan nyawa demi mempertahankan yang namanya keselamatan itu. Mereka rela korbankan nyawa. Ya, digoreng, dipotong, digergaji, disalibkan. Mereka tidak pernah mau menyangka. Kenapa? Karena terlalu mahal. Keselamatan yang mereka terima itu terlalu mahal. Sehingga mereka berani korban apapun. Mereka berani bayar harga. Nyawa taruhannya pun mereka tidak pernah mundur. Nah, begitu juga kita. Jangan cuma gara-gara soal masalah nasi. Ya, masalah dapur ngapul apa tidak. Aduh, kita udah mundur. Jangan, saudara. Ya. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng. Tapi jadilah pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Ya. Harus. Saya selalu bilang kepada kita, beda sekali pemikiran anak-anak sama orang dewasa. Kalau kanak-kanak selalu menuntut kepada orang tua. Ya. Tetapi kalau kita sudah dewasa, justru kita akan berpikir bagaimana saya akan menyenangkan hati orang tua. Kalau dulu kita hanya menerima sebagai anak-anak, pemberian pengorbanan dari orang tua. Tapi ketika kita dewasa, sudah waktunya gantian sekarang. Kita menyenangkan hati orang tua. Makanya hati orang tua akan sangat sedih ketika pengorbanan yang dia berikan kepada anaknya, banting tulang banting, untuk menyekolahkan, membesarkan, ya, kuliahin. Begitu anak ini kerja, dia taruh mamanya di panti jompo.
Ya kagak mau dia urusin. Coba, sakit saudara. Begitu juga kira-kira hati Tuhan. Pengorbanan yang dia berikan melalui Yeshua HaMasyiah yang sudah dia korbankan di atas kayu salib. Hanya semata-mata karena kasihnya. Tetapi kalau kasihnya tidak terbalaskan, dia tidak meminta harta kita. Ya, dia tidak meminta yang lain-lain dari kita. Dia cuma minta adalah hidup kita, hati kita yang kita mau berikan kepada dia. Kesetiaan kita yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya biarlah melalui renungan firman Tuhan yang singkat malam hari ini, ya, akan memberikan dorongan kepada kita, mengingatkan kita bahwa ada tanggung jawab. Tanggung jawab yang kita pegang itu sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen pengikut jalan-jalan Tuhan, ini tidak main-main, saudara. Ya. Maka mintalah kekuatan daripada Tuhan. Saya mau ingatkan dan katakan, kalau kita andalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Kita akan hanyut bersama dengan dunia ini. Tapi kalau kita selalu melibatkan Tuhan, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Sehingga kita akan terus senantiasa bercahaya dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kiranya renungan firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Haleluya.